Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa basa minhuma rijalan wan nisaa amma ba'du. Terima kasih sudah menyaksikan video sebelumnya di Tadarus Qiraah Mubadalah. Terima kasih juga yang sudah subscribe dan menyaksikan video di channel Indonesia. Ini adalah bentuk support kepada saya untuk selalu semangat membaca buku ya. Silakan komentar di kolom komentar untuk memperbaiki evaluasi saya, baik itu di suara, kualitas gambar ataupun apa. Silakan di kolom komentar ya, supaya ada perbaikan aja. Tanpa ada evaluasi atau kritik dan saran teman-teman, saya tidak mengerti apa yang harus saya perbaiki. Ya, sebelum lanjut membaca buku Qiraah Mubadalah ini, kita bertawasul dulu kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, keluarga, dan juga kepada pengarang penulis buku Qiraah Mubadalah Kang Fakih Abdul Qadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan tawasul ini semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan. Amin. Melanjutkan di halaman 135 di bab 3 Qiraah Mubadalah, metode interpretasi resiprokal. Di B, dinamika teks dan realitas dalam interpretasi isu-isu gender. Sebagaimana dilansir Nas Hamid Ibnu Jayyid, karakter utama dari peradaban Islam adalah orientasi pada teks. Dalam hal ini teks tidak hanya menjadi rujukan nilai dan rumusan Weltanschauung umat Islam, tetapi juga menjadi bahan dasar dari perkembangan pemikiran, peradaban, dan disiplin-disiplin ilmu. Sekalipun demikian, bukanlah teks yang menciptakan peradaban, melainkan interaksi umat terhadap teks yang berupa interpretasi yang menggerakkan menciptakan peradaban. Dalam interaksi ini ada stagnasi, resistensi, inovasi, juga negosiasi makna yang muncul dan berkembang dalam tradisi kesarjanaan Islam. Dalam konteks ini, saya memandang disiplin ilmu fikih sebagai salah satu bentuk interpretasi yang paling dinamis dalam merespon realitas. Fikih Islam tidak bisa dikatakan lepas dari atau berada di atas realitas. Justru, ia syarat dengan pergumulannya dengan realitas. Perkembangannya pun didasarkan pada fakta-fakta yang berada di aras realitas. Dalam satu persoalan, fikih bisa menawarkan hukum yang berbeda karena didasarkan pada tuntutan realitas yang muncul. Pengaruh realitas dalam produk-produk fikih sangat kentara dan nyata. Dan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan perempuan adalah yang paling nyata di antara persoalan-persoalan yang lain. Untuk itu, pembacaan ulang terhadap produk fikih mengenai isu-isu relasi gender adalah niscaya karena adanya perubahan realitas sedemikian rupa saat sekarang, terutama realitas tuntutan hak-hak perempuan dan keadilan gender. Perubahan dari model keluarga besar menjadi keluarga kecil dalam perkotaan yang menuntut tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan, dan ruang publik yang sudah menjadi arena bersama untuk aktivitas sosial politik laki-laki perempuan. Beberapa contoh produk fikih yang terpengaruh realitas masa lalu yang sekarang sudah tidak lagi bisa dipertahankan bisa dikemukakan di sini. Misalnya, definisi mengenai pernikahan. Seperti digambarkan Abdurrahman Al-Jaziri dalam Fikih ala Madhab Arba'ah, nikah menurut mayoritas ulama fikih adalah akad yang diterapkan syariat agar laki-laki dapat mengambil manfaat dengan menikmati secara halal kelamin perempuan dan seluruh tubuhnya.
Definisi ini tentu saja merefleksikan budaya masa lalu yang menjadikan laki-laki sebagai subjek dari pernikahan, sementara perempuan hanya menjadi objek semata. Dalam penjelasan lebih lanjut, ulama fikih berbeda pendapat. Apakah dengan menikah manfaat kelamin perempuan itu menjadi milik suami yang sepenuhnya milikul manfaat, atau pemanfaatannya saja yang menjadi hak suami akad intifa, atau sekedar diperbolehkan saja untuk menikmatinya akad ibaha, sementara hak milik manfaat dan pemanfaatan masih dipegang perempuan. Bukankah berarti fikih itu khususnya di definisi nikah lebih dipengaruhi oleh realitas masa lalu dibanding oleh teks-teks rujukan? Saat ini tidak saja perempuan menuntut menjadi subjek yang setara dalam pernikahan untuk mendapat manfaat yang sama dalam urusan teks dan yang lain, tetapi laki-laki juga menginginkan kebersamaan. Rasa kebersamaan lebih mudah menumbuhkan rasa percaya diri, rasa saling memiliki, dan mudah untuk bahagia. Tuntutan sosial masyarakat Muslim sekarang juga menginginkan keluarga yang lebih mencerminkan kerjasama dan kebersamaan. Dalam benak banyak masyarakat sekarang pun, manfaat pernikahan seperti seks harus dirasakan bersama, bukan saja oleh laki-laki dan dari perempuan. Semangat ini sesungguhnya mengakar pada ungkapan tegas Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187, istri pakaian bagi suami dan suami pakaian bagi istri. Hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Tetapi ungkapan ini sama sekali tidak muncul dalam definisi nikah yang diformulasikan secara seluruh ulama fikih seperti terungkap dalam definisi Al-Jazari. Ini menandakan betapa kuat pengaruh realitas masa lalu terhadap kesadaran para ulama fikih dalam memformulasikan definisi pernikahan. Dalam fikih Indonesia, sebagaimana rumusan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam KHI tahun 1991, definisi pernikahan mencerminkan semangat Islam pada konteks realitas masa kini. Perhatikan definisi fikih Indonesia dan bedakan dengan definisi fikih yang dikutip Al-Jazari. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/1974. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan kholizon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 2 KHI tahun 1991. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 3 KHI tahun 1991. Definisi Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan KHI tentang pernikahan ini sesudah merepresentasikan semangat keadilan relasi yang dituntut umat Islam saat ini. Tentu saja ini berbeda jauh dengan definisi fikih masa lalu yang menempatkan akad pernikahan sebagai kontrak yang memberikan manfaat untuk laki-laki semata. Contoh yang kedua adalah pembahasan fikih mengenai talak atau perceraian. Dalam fikih, perceraian bisa jatuh sekehendak suami, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, dan dalam keadaan apapun, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan terhadap kondisi perempuan dan tanpa mempertimbangkan bahwa hal itu dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika para ulama sepakat bahwa perceraian waktu istri haid adalah haram, tetapi mereka tetap menganggap bahwa perceraian yang haram itu tetap sah jatuh terhadap perempuan, sekalipun jelas diharamkan karena merugikan perempuan. Bahkan dalam pandangan Ibnu Hazm, sekalipun suami telah memberikan mandat kepada istri untuk menceraikan atau memberikan kesempatan untuk memilih, hak talak tetap di tangan suami. Si istri menceraikan atau tidak, atau membuat pilihan atau tidak, perceraian tetap tidak jatuh bila istri yang melakukan, karena hanya suami yang bisa menjatuhkan talak, bukan istri.
Cara pembahasan ulama fikih seperti ini memberikan kesan sangat kuat bahwa perceraian menjadi hak suami sepenuhnya tanpa pertimbangan apapun terhadap hak perempuan, terhadap kondisi perempuan dan atau akibat buruk yang mungkin dialami perempuan dari perceraian. Satu-satunya subjek dalam perceraian adalah laki-laki atau suami. Pandangan-pandangan seperti ini tentu saja muncul dari realitas masyarakat di mana para ulama itu hidup, yaitu realitas di mana sebagian besar kehidupan perempuan bergantung pada laki-laki secara ekonomi dan sosial. Laki-laki dituntut untuk menyediakan harta yang cukup melimpah dalam bentuk mahar dan nafkah untuk perempuan, sehingga laki-laki kemudian menjadi pemilik penuh pernikahan dan penentu utama. Jika merujuk pada teks-teks sahih yang menyatakan bahwa perceraian itu sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, semestinya norma-norma yang muncul adalah sejauh mana perceraian diupayakan untuk tidak terjadi dan tidak menimbulkan kezaliman kepada siapapun, terutama perempuan yang rentan terhadap segala bentuk kekerasan. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesuatu yang paling dibenci Allah dari hal yang halal adalah perceraian. Sunan Abu Dawud nomor 218 dan Sunan Ibnu Majah nomor 2096. Tetapi fikih klasik telah mewariskan norma-norma perceraian yang begitu mudah dan ringan di tangan laki-laki, tidak sebaliknya pada perempuan. Beberapa ulama fikih kontemporer tergerak untuk memformulasikan kembali fikih perceraian tersebut. Ijtihad baru berbagai negara Islam misalnya adalah dengan mengeluarkan produk hukum positif yang memperketat proses dan jatuhnya perceraian, ditambah dengan perangkat hukum yang bisa memberi kepastian perlindungan perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki atau suami. Ijtihad Ulama Indonesia dalam kompilasi hukum Islam KHI tahun 1990 secara jelas mengatur bahwa perceraian hanya bisa sah jika dijatuhkan di depan pengadilan. Hal ini untuk memastikan proses yang dilalui dapat mengerem perceraian dan juga dapat meminimalisasi akibat buruk perceraian. Contoh lain adalah pandangan beberapa ulama klasik tentang hak dan kewajiban suami istri yang demikian timpang yang sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan kehidupan sekarang. Dalam gambaran beberapa kitab klasik seperti Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, Ahkam An-Nisa oleh Ibnu Az-Zawji, dan Syarah Uqdul Zain oleh Imam Nawawi Banten, suami adalah sosok pemimpin, pengayom, pendidik, dan penanggung jawab atas segala hal yang ada pada perempuan atau istri. Sebaliknya, istri digambarkan sebagai individu yang tidak independen dan bergantung sepenuhnya kepada suami, sampai pada tingkat bahwa dia harus memandang istrinya sebagai budak milik suami. Untuk segala aktivitas, istri harus meminta restu suami, mulai dari puasa dan sholat sunnah, belajar, berdandan, keluar rumah, sekedar mengunjungi keluarga atau ke pekuburan, bahkan untuk menggunakan harta yang dimilikinya sendiri. Imam Al-Ghazali misalnya mengatakan tentang kewajiban seorang perempuan. Perempuan harus duduk dan tinggal di dalam rumah, tidak banyak naik turun tangga, melongok jendela dan sedikit berbicara dengan tetangga. Ia harus menjaga kehormatan dirinya dan suaminya, mengupayakan kesenangannya dalam segala hal, tidak mengkhianatinya baik dalam hal harta maupun kehormatan. Tidak keluar rumah kecuali atas izinnya. Kalaupun harus keluar dan diizinkan, ia harus berpakaian lusuh, mencari lorong-lorong yang sepi, tidak melewati jalan raya atau pasar, tidak membiarkan suaranya didengar orang lain atau dirinya didengar orang lain, apalagi oleh teman suaminya. Demi menjaga kehormatan dirinya dan suaminya, ia harus menerima apapun pemberian dari suaminya, mendahulukan keperluan suaminya dari keperluan dirinya untuk kerabatnya. Ia harus selalu bersih dan bersih setiap saat untuk digauli oleh suami kapan dan di mana suami mau dan suka. Syekh Nawawi juga menyatakan hal yang sama. Dan sebaiknya istri memahami dan memandang dirinya kelaksana budak yang dimiliki suami, atau seperti tawanan perang yang harus selalu tunduk pada suami. Maka ia tidak boleh membelanjakan atau mengeluarkan uang berapapun dari harta suami kecuali atas izin suami. Bahkan banyak ulama yang mengatakan
Istri juga tidak diperkenankan untuk membelanjakan hartanya sendiri tanpa seizin suami. Sama seperti orang yang ditetapkan pengadilan untuk tidak membelanjakan hartanya kecuali atas izin walinya. Istri juga dilarang untuk membelanjakan hartanya sendiri, laksana orang-orang bangkrut karena utang yang dilarang pengadilan dari pembelanjaan hartanya sendiri. Pandangan-pandangan fikih seperti itu tentu saja merupakan potret pergumulan fikih dengan realitas pada masanya. Kemudian dalam rentang waktu yang cukup lama menumpuk di dalam literatur, bahkan tercetak di alam bawah sadar umat Islam. Fikih sebenarnya tidak bisa lalu disalahkan sendirian ketika realitas-realitas tersebut pada masa berikutnya dinilai timpang dengan menggunakan analisis sosial tertentu. Sebab fikih merupakan hasil intensitas interaksi antara teks-teks rujukan sebagai sumber pertama dan realitas-realitas sosial sebagai sumber kedua. Fikih dalam banyak hal tidak mungkin melakukan lompatan yang mustahil dengan melampaui realitasnya yang ada. Tetapi ketika realitas saat ini sudah berubah sedemikian rupa, dibarengi dengan berbagai tuntutan keadilan yang sesungguhnya merupakan bagian dari pondasi ajaran Islam, maka fikih juga harus berubah dan menyesuaikan. Dan yang paling pokok, fikih harus memastikan prinsip-prinsip ajaran Islam bisa terwujud dalam ruang-ruang realitas yang baru. Dalam aras realitas saat ini, pandangan-pandangan fikih seperti di atas tidak lagi mampu memenuhi tuntutan partisipasi perempuan yang menjadi basis negara demokrasi seperti Indonesia. Begitu juga ia tidak sejalan dengan tuntutan sosial terhadap partisipasi laki-laki dalam ranah domestik. Dalam aras teologi, pandangan-pandangan itu juga tidak mencerminkan prinsip keadilan Islam dan prinsip saling berlaku baik muasyarah bil ma'ruf antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan Al-Quran dan hadis. Setidaknya ada 4 pilar rumah tangga yang ditegaskan Al-Quran, yaitu prinsip berpasangan antara suami istri zawaj dengan ungkapan yang kuat bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Surat Al-Baqarah ayat 187. Perkawinan adalah ikatan kokoh yang harus dijaga bersama. Surat An-Nisa ayat 21. Relasi dan perilaku antara suami dan istri adalah saling berbuat baik atau musyawarah bil ma'ruf. Surat An-Nisa ayat 19. Dan memproses kesepakatan bersama dengan berbagai pendapat musyawarah dan saling merelakan tarodin. Surat Al-Baqarah ayat 233. Dengan demikian, interpretasi baru fikih kontemporer yang lebih adil dan membahagiakan menjadi niscaya untuk memenuhi tuntutan realitas yang sudah kompleks, tidak sebagaimana gambaran kitab-kitab klasik tersebut. Saat ini banyak sekali perempuan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, perempuan yang bekerja dan menempati jabatan publik, di samping pertukaran peran domestik akibat tuntutan sosial ekonomi masyarakat urban. Di pedesaan juga banyak kasus perempuan yang menanggung beban nafkah bagi ayahnya yang sudah tua, saudara-saudaranya yang lelaki yang masih belum dewasa, dan bisa jadi ditambah anak-anaknya karena suaminya sudah meninggal dunia atau tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga fenomena tersebut memerlukan tafsir-tafsir dan fikih-fikih yang memahami realitas perempuan yang sedemikian rupa telah berubah. Begitupun realitas laki-laki dan masyarakat secara umum, sehingga seharusnya tidak ada lagi perempuan yang mengalami kekerasan atau kezaliman. Lalu dijustifikasi dengan pandangan-pandangan fikih klasik yang sesungguhnya sudah tidak relevan. Begitupun laki-laki tidak lagi tidak lagi berlindung dengan pandangan-pandangan fikih lama untuk melakukan kekerasan dan menghegemoni terhadap perempuan. Sehingga fikih seharusnya memang kontekstual dengan menyerap fakta realitas dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Persoalannya adalah pada anggapan bahwa fikih klasik itu sebagai sesuatu yang final, di atas realitas dan bukan bersama realitas. Dengan anggapan demikian, fikih menjadi terbebani sedemikian rupa oleh pandangan-pandangan misoginis yang sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari interaksi dengan realitas. Realitas yang tentu saja dalam penilaian sekarang adalah timpang. Beban ini kemudian menutup rapat pandangan lain,
dalam fikih klasik itu sendiri, yaitu pandangan-pandangan yang lebih seimbang dalam melihat realitas laki-laki dan perempuan. Pandangan-pandangan fikih yang seimbang yang seperti ini menjadi terlupakan sekalipun ada dalam tradisi klasik, ditinggalkan dan asing bagi banyak orang sekarang. Persoalannya adalah ada pada cara pandang orang terhadap fikih, bukan cara pandang itu sendiri. Karena itu, fikih tidak bisa dianggap bertanggung jawab atas segala ketimpangan sosial umat Islam dalam hal relasi laki-laki dan perempuan. Mungkin yang lebih tepat bahwa fikih adalah salah satu potret sejarah pemahaman keagamaan umat Islam masa lalu, yang dalam banyak hal bersinggungan dengan realitas sosial dan kebudayaan. Di dalam fikih sendiri, terutama sumber-sumbernya, tersimpan dasar-dasar yang bisa menyeimbangkan relasi antara laki-laki dan perempuan sehingga bisa lebih adil dan membahagiakan mereka berdua. Dengan demikian, pandangan fikih klasik tidak bisa dikatakan sepenuhnya sebagai terlepas dari realitas karena sejatinya ia merupakan potret pergumulan teks-teks agama dengan realitas yang berkembang pada masa kemunculannya. Apabila fikih klasik telah melakukan pergumulannya dengan realitas, maka dalam realitas kontemporer yang penuh dengan berbagai perubahan revolusioner, pergumulan itu harus diaktifkan kembali, bahkan menjadi keniscayaan. Dinamika fikih hanya bisa dilakukan melalui interaksi dengan realitas-realitas baik sosial, ekonomi, maupun politik. Efektivitas gagasan rekonstruksi fikih akan membuahkan produk yang konkret apabila poros metodologinya adalah interaksi dengan realitas, dengan pijakan moral-moral yang prinsipil dalam Islam. Dinamika teks dan realitas dengan demikian tidak hanya terjadi pada saat ia pertama kali hadir dan diturunkan, tetapi juga terus terjadi selama ia hidup bersama para pembacanya secara berkesinambungan. Teks tidak dapat dikatakan hadir untuk menundukkan realitas, tidak juga realitas yang dianggap membentuk makna teks, tetapi keduanya perlu berdialog dan didialogkan untuk mewujudkan kebaikan, kemaslahatan, dan keadilan serta kebenaran. Dalam realitas yang sering dipinggirkan dan dilupakan adalah yang hidup dan dialami para perempuan, sehingga dalam konteks ini qiraah mubadalah secara sengaja dihadirkan untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih sedikit merepresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki dari proses dan kerja pemaknaan. Metode interpretasi mubadalah menjadi sebuah keniscayaan dari interaksi teks dan realitas yang diharapkan dapat mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan. Islam bisa lebih tampak dalam kerja pemaknaan dan sekaligus dalam aras realitas masyarakat muslim. Persoalannya, tauran qiraah mubadalah untuk memperbaharui fikih mengenai isu-isu relasi laki-laki dan perempuan sebagaimana upaya-upaya lain dalam pembaharuan fikih seringkali dibenturkan dengan konsep qot'i janni dalam usul fikih dan tafsir. Teks-teks dalam isu ini seringkali dianggap oleh banyak kalangan sebagai sesuatu yang qot'i atau sudah jelas, tegas, tetap, dan tidak menerima perubahan makna dan hukum. Tidak juga menerima penyesuaian dengan realitas. Tidak seperti isu ekonomi, pendidikan, pemerintah, dan politik. Padahal pada prakteknya, sebagian besar persoalan realitas gender teks-teks adalah janni. Sejak awal, teks-teks ini sudah membuka ragam makna dan ulama pun memiliki perbedaan pandang, dan fakta adanya perbedaan pandangan sudah cukup untuk menyatakan bahwa teks-teks tersebut tidaklah qot'i, sehingga menganggap qot'i isu-isu gender dan menutupnya dari diskusi pembacaan ulang adalah tidak sepenuhnya beralasan. Itu saja malam hari ini tadarus buku qiraah mubadalah yang ke-10 ya, yang ke-10 di halaman 135. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa untuk subscribe juga komentar. Kita lanjut besok di halaman 145 dengan konsep qot'i janni dan interpretasi ulang teks-teks gender. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.